Siswi KKN bernama Mela Puji Lestari dari program studi S1 Ilmu Peternakan. Tema KKN tahun ini adalah anti narkoba, stop stunting, dan juga SDGs. Desa Tanggirejo terletak di ujung selatan dari Kecamatan Teguanu dengan luas wilayah 1,99 km persegi. Desa Tanggirejo dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Sundowo dan dibantu 3 kadus untuk 3 dukuh yang berbeda, yaitu Kedungwungu, Tanggi Tengah, dan Tanggulangin. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 8 RT dan 4 RW. Desa Tanggirejo sendiri dikelilingi oleh area sawah di sekitarnya dan berjarak kurang lebih 4 km dari jalan besar terdekat. Sedangkan jalan desa setempat dibangun, namun tidak bertahan lama. Terlebih saat ini banyak truk besar masuk keluar ke PT Semen Gerobokan yang baru saja beroperasi dan letaknya berdampingan dengan Desa Tanggirejo. Yang memperparah kondisi jalan saat ini adalah musim hujan dan muatan truk yang sangat berat. Mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai petani, peternak, dan beberapa pegawai swasta. Tingkat pendidikan di desa ini masih cukup rendah dan akses sinyal internet cukup sulit meskipun menggunakan kartu yang cukup mahal dan terkenal. Jurusan S1 Peternakan hari ini mau melakukan edukasi dan sekaligus penyuluhan berbagi sedikit ilmu mengenai pengolahan limbah ternak kambing menjadi pupuk kompos dan pengolahan limbah ampas tahu untuk pakan ternak ruminansia. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Kenapa dipilihnya limbah ternak kambing menjadi pupuk kompos? Karena kan sekarang kita tahu ya, di desa ini mayoritas sebagai petani, sedangkan mencari pupuk kimia tuh sudah cukup sulit sekarang ini. Kalaupun ada ya harganya mahal. Jadi semoga ini bisa membantu. Yang kedua, kenapa pengolahan limbah ampas tahu menjadi pakan ternak ruminansia? Karena pengolahan ampas tahu sering digunakan, tapi biasanya tidak diolah terlebih dahulu. Jika diolah terlebih dahulu itu masa simpannya bisa lebih lama, kemudian lebih hemat dari segi biaya dan juga lebih nilai nutrisinya ke ternak itu akan meningkat. Ini akan saya bagikan, bisa dibaca selebaran. Ya, ini yang pertama saya akan mengajarkan ini dulu ya. Fermentasi ampas limbah tahu. Fermentasi limbah ampas tahu. Jadi apa sih fermentasi itu? Fermentasi merupakan salah satu cara untuk mengolah dan mengawetkan bahan pakan. Salah satunya limbah ampas tahu agar dapat disimpan lebih lama. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan palatabilitas. Palatabilitas itu ternaknya bisa lebih suka makan bahan pakan tersebut. Kemudian mengenai silakan kalau ada pertanyaan mengenai peternakan atau mengenai materi hari ini. Ya, saya mau tanya Mbak Mela. Ini, apakah limbah kambing itu setelah difermentasi jadi? Ini saya mau melakukan penyuluhan mengenai cara mengolah daging sapi di masa PMK. Kita tahu bahwa saat ini wabah PMK sedang merebak di Indonesia dan memaksa harga daging sapi itu turun karena konsumen kepercayaannya menurun.
takut mengkonsumsi daging PMK, sedangkan PMK sendiri kan belum ada obatnya di Indonesia. Namun sebenarnya daging yang terkena PMK masih bisa dikonsumsi dengan aman dan sehat, terutama untuk anak-anak demi mencegah stunting. Namun cara mengolahnya harus baik dan benar. Caranya yang pertama, gunakan sarung tangan untuk mengeluarkan daging sapi dari bungkusnya atau plastiknya. Dan selama proses pengolahan sebaiknya juga menggunakan sarung tangan. Karena kenapa? Karena kalau tangan kita menyentuh daging itu secara langsung, maka akan dapat menyebarkan virus PMK jika kita memegang benda lainnya. Yang kedua, daging sapi sebaiknya dilayukan terlebih dahulu dengan cara digantung selama 4 hingga 5 jam minimal sebelum dimasak, atau bisa langsung direbus dengan suhu 7. Hari ini saya akan mengajarkan cara tanam hidroponik dengan media wheat. Ini media hidroponik yang paling mudah. Intinya nanti di bawah sini akan diisi air nutrisi, jadi air ada pupuknya. Terus dikasih sumbu, kain bisa apa aja, masukkan. Nah, nanti sumbunya ini akan menarik air nutrisi ke dalam tanamannya. Jadi tidak perlu disiram setiap hari. Potensi unggulan yang ada di Desa Tanggirejo ini antara lain karena mayoritas di sini sebagai petani dan desa ini dikelilingi persawahan, sehingga potensi utamanya adalah sawah yang selalu menghasilkan jerami, terlebih di musim panen. Jerami padi tersedia secara melimpah dan masih sangat jarang dimanfaatkan, bahkan terkadang hanya dibuang atau dibakar di persawahan, tidak dimanfaatkan, padahal itu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian potensi yang lainnya di sini komoditasnya padi, jagung, kacang-kacangan serta bawang merah yang cukup unggul, dan hasil dari petani di sini cukup bagus. Ini merupakan komoditas utama yang paling laku, namun harus didukung ketersediaan pupuk. Potensi yang lainnya itu adanya pabrik tahu di sekitar desa ini yang cukup banyak, sehingga ketersediaan limbah emas tahu itu cukup banyak dengan harga yang cukup murah. Juga memiliki nilai gizi yang masih cukup baik jika diberikan untuk ternak, dan bisa diolah menjadi bahan pakan ternak, pengganti maupun pendamping rumput. Potensi ketiga itu ada limbah kotoran ternak kambing, sapi, ayam, dan juga bebek yang selalu menumpuk di kandang di rumah-rumah warga karena warga belum tahu atau masih belum ada niat untuk melakukan pengolahan. Padahal jika dilakukan pengolahan meskipun dengan cara yang sederhana, itu warga bisa memperoleh pupuk kompos dengan gratis, bahkan bisa dijual kembali sehingga tidak menimbulkan polusi bau dan juga menambah pendapatan para peternak. Potensi lainnya di sini mulai dikembangkan UMKM, kerupuk bakar, dan juga ada Pertamina pom bensin karena baru saja didirikan beroperasi PT Semen Gerobokan, sehingga itu membuka jalur industri baru untuk warga di Desa Tanggirejo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tanggapan kami dengan adanya KKN dari Universitas Diponegoro Semarang yang terkait dengan adanya pelatihan peternakan kambing, sapi maupun ayam. Syukur alhamdulillah masyarakat kami menerima dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya menjadi peternak yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Dan kami selaku pemerintah desa selalu mendukung dengan adanya kegiatan pelatihan peternakan ini, dan semoga Mbak Mela setelah KKN di desa kami bisa lulus di wisuda dengan nilai yang terbaik. Bismillah, berkah barokah, manfaat, amin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik KKN dan mbak-mbak KKN yang kami hormati ya dan kami cintai, pada siang hari ini kita mengucapkan alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ucapan kepada adik-adik dan mbak-mbak, dan terima kasih pula kami sampaikan ilmunya yang sudah diberikan
kepada warga masyarakat Desa Tanggirjo yang diberikan secara berurutan. Pertama dari RT, yang kedua dari kelompok PKK, yang ketiga dari bapak-bapak jamaah, dan semua warga dikumpulkan di Balai Desa Tanggirjo. Adapun penyuluhan yang diberikan adalah mengenai cara beternak, misalnya kambing, sapi, kerbau. Tetapi di desa sini tidak ada kerbau, ayam, dan lain-lainnya. Untuk kebetulan ada KKN sini, berterima kasih karena cara merawat atau beternak hewan belum begitu mencermati cara melaksanakan cara-caranya. Terima kasih sekali ada adik-adik KKN yang telah memberikan bermacam-macam ilmu. Bagaimana caranya memberikan makan, bagaimana caranya memberikan minum, cara membuang atau menaruh kotoran dan kegunaannya. Semua warga masyarakat Desa Tanggirjo menerima dengan tangan terbuka dan berterima kasih, beribu-ribu terima kasih dengan adanya KKN dari adik-adik dan mbak-mbak mahasiswa Undip jurusan peternakan. Kemudian saya tidak banyak mengenai memberikan kata-kata, tetapi hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah kepada masyarakat Desa Tanggirjo. Yang pertama, yang kedua, setelah adik-adik dan mbak-mbak KKN mahasiswa Undip Semarang sepulang dari KKN, semoga rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Semoga nanti menghasilkan hasil yang cemerlang dan mendapatkan IP yang kumlot. Terima kasih. Tak lupa titip salam buat keluarga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim KKN dari Universitas Diponegoro yang telah menjalankan kegiatannya di Desa Tanggirjo. Dan saya juga berterima kasih atas berbagi ilmu, terutama pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik. Masalahnya sekarang pupuk ini agak sulit, dan saya ucapkan terima kasih kepada tim KKN dari Universitas Diponegoro. Akhir kata dari aku sebagai penutup adalah demikian kegiatan KKN Tim 2 Undip tahun 2022 di Desa Tanggirjo, Kecamatan Teguanu, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 6 minggu ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tim KKN selanjutnya. Tetap semangat.